Jubir Gus Dur desak DPR pakai hak interpelasi bongkar polemik ijazah Gibran. Tidak atau belum tercapai kesepakatan. Kalau perkara perdata, kesepakatan itu bisa diambil sampai pokok perkara perdata. Jadi selanjutnya kita akan sidang menunggu panggilan resmi dari pengadilan. Nggak ada perdebatan, tapi ada bahwa persyaratan yang saya ajukan tidak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Alasannya tidak terpenuhi karena ada pertimbangannya apa yang disampaikan tadi? Ya, kelihatannya pertimbangannya karena institusi. Gitu. Ya. Pak, persyaratan apa yang nggak bisa dipenuhi Pak oleh Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau Pak. Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Dua persyaratan yang saya ajukan untuk damai itu nggak bisa dipenuhi oleh para tergugat, itu aja. Di gugatan saya itu para tergugat, baik tergugat satu atau tergugat dua. Pak Ardian, sidang lanjutannya sudah ada agendanya kapan gitu? Belum, nanti menunggu panggilan, biasanya 2 minggu lagi ada sidang. Interpelasi itu cara paling elegan dan lugas yang harus segera dilakukan DPR RI untuk menyikapi ijazah Gibran yang tak layak dipakai sebagai persyaratan Wapres. DPR bisa manggil semua pihak terkait ijazah Gibran untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal bodoh. Ini menarik nih. Jadi saya kira sepengetahuan saya baru dengar dari abang ini bahwa kalau kemarin-kemarin kan yang muncul tuh ya kalau untuk Jokowi pemakzulan, untuk Gibran di reshuffle, dicopot dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah statement dari abang yang menyebut interpelasi. Dari yang lain saya belum dengar nih bang. Kok bagaimana ini ceritanya bisa nyampe ke usulan itu bang? Jadi kan tugas DPR itu memang bertanya, kemudian berpendapat, kemudian bersikap ya. Jadi untuk kalau ada masalah-masalah yang menggelisahkan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun dilakukan di luar, itu DPR harusnya sigap. Kayak contoh kan ini bukan soal baru di interpelasi ini. Kayak contoh soal MBG, begitu meresahkan kan DPR manggil tuh orang-orang yang bersangkutan yang terkait dengan MBG, makan bergizi gratis itu. Iya betul. Nah ini kan persoalannya lebih kompleks dan lebih menyangkut harkat martabat bangsa, karena ini menyangkut kepemimpinan nasional. Ketika meresahkan bertahun-tahun, ini kan bertahun-tahun nih kalau ijazah bapaknya bertahun-tahun, kemudian ya, kalau ijazah anaknya Gibran itu kan sejak awal running Wapres itu kan sudah dipermasalahkan juga. Ya, betul. Kemudian makin menggila ini belakangan ini setelah teman-teman investigator pemburu ijazah palsu ini bergerak di IPA, Roy Suryo, kemudian Syaripar, ya, itu dan beberapa yang lain lagi kan memang tertarik. Kenapa mereka tertarik soal ini? Ini kan bukan soal rese-resean. Ini bangsa kita, ini bangsa yang sudah kehilangan martabat di mata dunia. Oke, pada halaman 11 dari PDF itu ya, untuk menyetarakan ijazah, maka syaratnya ada A sampai J. Ya, 10 syarat, mulai dari A foto yang harus diupload, B paspor, C surat keterangan dari kedutaan besar, D surat izin belajar, E ijazah SMP untuk SMA dan SMK. Terus di sini F, ini yang paling fatal ya, harus memiliki ijazah atau diploma itu ijazah juga ya dalam bahasa Inggris. Ijazah yang mau disetarakan itu harus punya. Jadi ini yang paling penting untuk penyetaraan ijazah, di mana dia dalam hal ini Gibran harus memiliki ijazah SMA atau SMK di luar negeri yang sederajat, yang perlu disetarakan. Dan setelah kita jumpain Sekretaris Ditjen Digasmen ya, Dr. Eko Susanto,
Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau SMK dari luar negeri. Jadi syarat mutlak yang harus ada ijazah tersebut tidak dimiliki oleh Gibran. Baru berikutnya syaratnya yang G, transkrip nilai, H, struktur kurikulum sekolah asal, I, akta kelahiran, J, ini juga tidak dimiliki oleh Gibran, yaitu rapor 3 tahun terakhir. Sementara yang kita dapatkan jawaban dari Dr. Eko Susanto sebagai Sekretaris Ditjen Digasmen, ya, Gibran hanya memiliki rapor 2 tahun dari katanya kelas 10 dan kelas 11 dari Orchid Park Secondary School. Jadi dia hanya memiliki rapor 2 tahun dan 1 sertifikat kursus UTS Insert. Bagaimana mungkin bisa disetarakan SMA atau SMK? Kenapa? Minimum dua tidak dipenuhi oleh Gibran, yaitu ijazah yang mau disetarakan tidak ada, ijazah SMA atau SMK luar negeri. Baru yang berikutnya yang J, yang kedua, raportnya hanya 2 tahun terakhir. Maka seharusnya ya surat keterangan tersebut harusnya tidak sah sesuai dengan persyaratan yang dimiliki, yang diwajibkan oleh Kemendikdasmen sendiri. Bagaimana mungkin mereka yang membuat syarat tapi mereka sendiri yang melanggar syarat tersebut? Nah, kalau interpelasi mah nggak perlu kedebaran nih. Itu mau tugas DPR, tinggal ditanya aja kalau susah tiba cuma jadi dipanggil ekasnya yang kalian temukan ini apa, kemudian dipanggil KPU, panggil Dignas, udah kemudian diselidiki yang bagian luar negeri, tanya kedutaan, suruh ngecek yang sekolah di Singapura, suruh ngecek yang sekolah di Australia benar nggak, udah selesai. Cuma itu aja. Tapi ketika ya lanjut Bang, setelah dipastikan ini bermasalah, tinggal ditanya kepada yang bersangkutan, ini benar nggak, kan diverifikasi begitu. Ini temuan-temuan yang kami lakukan di DPR, kesimpulannya begini, baru ditanyakan kepada Wakil Presiden, ini benar nggak nih Pak? Nah, kita tunggu jawaban Wakil Presiden, habis itu serahkan kepada rakyat. Rakyat masih mengakui dia sebagai Wakil Presiden, ya kena masalah juga. Kalau rakyat keberatan, ya DPR harus bertindak. Jadi semua kan berdasarkan DPR, karena kalau pagi-pagi itu soal muncul impeachment, ini terlalu norak lah. Kita nih bangsa yang bermartabat kan. Kalau orang bersalah kan kita tinggal ditanya, kalian mau diselesaikan soal hukum apa, mau pendamaian, mau apa, kan banyak langkahnya. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adi Masardi, menilai langkah paling tepat dan elegan yang bisa dilakukan DPR RI untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah menggunakan hak interpelasi. Dalam penjelasan lengkapnya di kanal YouTube RMOL TV, Adi mengatakan bahwa tugas DPR memang bertanya, berpendapat, dan bersikap terhadap isu yang menggelisahkan masyarakat, termasuk persoalan dugaan keabsahan ijazah Gibran. Kalau ada masalah yang bikin resah publik, baik dilakukan pemerintah maupun pihak luar, DPR harus sigap. Seperti program makan bergizi gratis MBG saja bisa dipanggil, apalagi ini soal yang lebih besar, menyangkut harkat dan martabat bangsa, ujarnya dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Adi menegaskan, isu ijazah Gibran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh aspek kepemimpinan nasional. Ini kan bukan soal baru. Dulu juga ramai soal ijazah Jokowi, bapaknya Gibran. Sekarang anaknya maju jadi wapres, masalah ijazahnya makin ramai setelah para investigator pemburu ijazah palsu bergerak, ucapnya. Menurutnya, DPR tidak perlu menunggu adanya laporan masyarakat untuk memulai penyelidikan. DPR bisa langsung memanggil semua pihak yang relevan. Mulai dari pihak yang menemukan dugaan kejanggalan, lalu yang menerima ijazah itu, sampai KPU dan Kementerian Pendidikan yang memverifikasi dokumen pencalonan. Adi menilai langkah ini penting agar publik mendapat kejelasan dan kepercayaan terhadap lembaga negara tetap terjaga. Kita butuh transparansi. Ini bukan sekadar soal ijazah, tapi menyangkut kredibilitas kepemimpinan nasional, pungkasnya. Sebagai informasi,
Gibran diketahui menamatkan pendidikan di luar negeri, Orchid Park Secondary School, Singapura, tahun 2002 sampai tahun 2004, dan UTS INSIRC, Sydney, Australia, tahun 2004 sampai tahun 2007. Kedua lembaga pendidikan tersebut telah dikategorikan KPU sebagai setara dengan jenjang SMA di Indonesia. Hak interpelasi sendiri adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Hak ini merupakan salah satu dari 3 hak istimewa DPR, di samping hak angket dan hak menyatakan pendapat, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah.